Selamat siang, perkenalkan nama saya Joanna Francis dengan NIM 2103020100 akan mereview buku untuk memenuhi tugas mata kuliah harian yang diberikan oleh Bapak Klasarus Sihamad. Bab 5, Lembaga Kemasyarakatan. Pengantar, lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Istilah lain yang diusulkan adalah bangunan sosial yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah Soziale, bahasa Jerman, yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan social institution tersebut. Di sini akan digunakan istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada suatu bentuk, sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan terutama yang menjadi ciri lembaga tersebut. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yang itu: pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat; kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan; ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. 1. Norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya 4 pengertian, yaitu: cara, menunjukkan pada suatu perbuatan; 2. Kebiasaan, adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama; 3. Tata kelakuan, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengaturan; 4. Adat istiadat, adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu: proses pelembagaan, yakni suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Norma-norma yang internalisate, artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati, dan dihargai. 2. Sistem pengendalian sosial atau social control. Sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat preventif, merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. 2. Represif, merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yakni: mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma masyarakat; 2. Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan; 3. Membangun rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku; 4. Menimbulkan rasa takut; 5. Menciptakan sistem hukum yang tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin,
Lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. 2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. 3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu atau beberapa tujuan tertentu. 4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. 5. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. 6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Dari sudut pandang perkembangannya. 2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. 3. Dari sudut penerimaan masyarakat. 4. Dari sudut penyebarannya. 5. Dari sudut fungsinya. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. 1. Cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam analisis historis untuk meneliti sejarah timbul dan berkembang suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. 2. Analisis komparatif menelaah suatu lembaga kemasyarakatan dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. 3. Analisis fungsional menyelidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Definition adalah menyimpang terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity, yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Definition yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seiring dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Robert K. Merton telah menelaah suatu conformity dan deviation dengan menciptakan diagram Merton. Sistematika itu menggolong-golongkan tindakan-tindakan manusia, tujuannya, serta cara-cara mencapai tujuan tersebut. Sekian review buku dari saya. Terima kasih.